warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdina Nur Ahlina. Di sini saya dari program studi Hukum Pidana Islam dengan NIM 0502032262. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah pengantar studi Islam yang berjudul Sejarah Peradaban Islam pada Masa Klasik, Pertengahan, dan Modern. Sejarah peradaban Islam pada masa klasik. Periode klasik merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam dan dibagi dalam dua fase. Pertama adalah fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan terjadi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Di masa ini, Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol, di belahan barat, dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Di masa ini berkembang dan memuncak ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama maupun bidang umum dan kebudayaan serta dalam peradaban Islam. Di masa ini menghasilkan ulama-ulama besar. Beberapa catatan penting tentang perkembangan negara Islam pada masa klasik, yaitu pertama, perkembangan Islam pada masa Rasulullah. Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril ketika beliau berusia 40 tahun. Pada mulanya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan sahabat beliau, sehingga mereka menyatakan masuk Islam dan dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun. Kemudian turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka dan mendapat dukungan dari pamannya. Akan tetapi beliau mendapatkan tantangan dari kaum Quraisy. Semakin banyak pengikut Nabi Muhammad, semakin gencar mereka mencegah dakwah Rasulullah SAW. Kemudian beliau tetap pada pendiriannya sampai setelah paman beliau wafat. Kemudian yang kedua yaitu Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Terjadi pada tahun 632 Masehi sampai 661 Masehi. Pada masa ini dimulai sejak tahun 11 Hijriah hingga 41 Hijriah. Pada masa itu terjadi penaklukan Islam di Persia, Mesir, dan lain-lain. Pada masa itu manusia benar-benar berada dalam manhaj Islam yang benar. Kemudian perkembangan negara Islam pada masa Bani Umayyah terjadi pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Adalah kemajuan yang pertama adalah Bani Umayyah berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam ke berbagai penjuru dunia seperti Spanyol, Afrika, dan Suriah. Kemudian yang kedua, Islam memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat yang luas. Sikap fanatik Arab sangat efektif dalam membangun bangsa Arab yang besar. Yang ketiga adalah telah berkembangnya ilmu pengetahuan secara tersendiri dengan masing-masing tokoh spesialnya, antara lain dalam ilmu qiraat atau 7 qiraat yang terkenal yaitu Ibnu Katsir, Asyim, dan Ibnu Amr. Yang terakhir yaitu yang keempat, perkembangan dalam hal administrasi ketatanegaraan seperti adanya lembaga peradilan, qadha, kitabat, hajib, barit, dan sebagainya. Kemudian perkembangan negara Islam masa Khalifah Bani Abbasiyah terjadi pada tahun 750 sampai 1000 Masehi. Masa ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan agama dan non-agama serta kebudayaan. Di bidang hukum dikenal oleh ulama mazhab seperti Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ibnu Hambali. Tokoh terkenal di bidang teologi seperti Abu Hasan, kemudian Abu Al-Huzail. Kemudian di lapangan tasawuf dikenal dengan nama Zunnun al-Misri, Abu Yazid al-Bustami, Al-Halaj, dan lain-lain. Sedangkan dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan kita mengenal dengan Al-Kindi Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawi, Ibnu Hasham, dan Ibnu Hayyam. Kemudian yang terakhir adalah Al-Hawarizm. Kemudian yang kedua pada masa klasik yaitu adalah fase disintegrasi terjadi pada 1000
sampai 1250 Masehi. Di masa ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam telah hilang. Berikutnya adalah sejarah peradaban Islam pertengahan. Pada periode pertengahan terbagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase kemunduran. Fase kemunduran terjadi pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Pada masa ini, desentralisasi dan disintegrasi semakin menguat di masyarakat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah serta Arab dan Persia semakin nyata. Dunia Islam terbagi menjadi Arab dan Persia. Bagian Arab terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, dan Palestina. Mesir dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Kemudian, Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Kemudian yang kedua adalah fase 3 kerajaan besar, yaitu terjadi pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, kemudian Kerajaan Safavi ada di Persia, dan Kerajaan Mughal ada di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar ini terlihat dalam bentuk arsitek sampai sekarang, yaitu dapat dilihat di Istanbul, Iran, dan Delhi. Masa kemunduran, Kerajaan Safavi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan raja-raja India. Kerajaan-kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Umat Islam semakin mundur dan statis dalam pada masa itu. Eropa bertambah kaya dan maju. Penjajahan Barat dengan kekuatan yang dimilikinya meningkat ke dunia Islam. Akhirnya, Napoleon menduduki Mesir di tahun 1748 Masehi. Saat itu, Mesir adalah salah satu pusat peradaban Islam yang sangat terpenting. Kemudian, yang ketiga adalah sejarah peradaban Islam modern, yaitu terjadi dalam kurun waktu 1800 sampai sekarang, yaitu zaman kebangkitan umat Islam. Keadaan menjadi berbalik 180 derajat kalau dilihat dari periode klasik. Pada masa ini muncul alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, alat-alat untuk percobaan kimiawi, dan 2 set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani yang dibawa serta oleh Napoleon. Pada periode modern ini timbul pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya. Dan perlu adanya pembaharuan dalam Islam. Dari uraian di atas dapat dilihat perjalanan sejarah naik turunnya peradaban Islam mulai dibentuk pada masa Nabi, mengalami pertumbuhan di masa Daulah Umayyah, Suriah, dan masa puncak di masa dinasti Abbasiyah, Baghdad, dan dinasti Umayyah Spanyol, serta memasuki masa kemunduran pada periode pertengahan. Hal itu menimbulkan kesadaran bagi umat Islam bahwa kembali bangkit di periode modern. Dalam sejarah peradaban Islam pada masa klasik, pertengahan, dan modern terdapat persamaan dan perbedaan, yaitu lebih kepada perkembangannya yang meluas di beberapa wilayah lain di luar semenanjung Arab, seperti Afrika di masa klasik, Eropa Selatan di masa pertengahan, dan Eropa Timur di masa modern sampai sekarang, serta inti dari ajaran Islam yang cenderung sama. Sementara dalam perbedaannya, yaitu cenderung pada orientasi pedoman ajaran Islam di masa klasik dikarenakan oleh penyebaran dan perkembangan dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Kemudian orientasi ajaran Islam cenderung murni sesuai ajaran yang sebenarnya, karena masih banyak pemimpin agama yang mengenal atau mendapatkan ajaran langsung dari sang Nabi. Sementara di masa pertengahan, Islam lebih berkembang dengan berorientasi pada filsafat, sehingga muncul para ilmuwan filsuf dan cendekiawan muslim di dunia. Sementara di masa modern,
terjadi pergeseran dan penurunan kualitas umat kendati dari segi kuantitas lebih unggul. Orientasi ajaran lebih cenderung hanya berdasarkan dan doktrin para kiai atau ulama yang berbasis golongan tertentu yang belum tertentu murni. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.